Aneka motor listrik terbaru dari berbagai pabrikan sepeda motor mancanegara dipamerkan di Indonesia Motorcycle Show 2022. Bagaimana pertumbuhan industri sepeda motor, khususnya motor listrik yang menjadi tren terbaru di tanah air? Simak liputan selengkapnya dari jurnalis CNBC Indonesia, Shania Alatas, dan juru kamera Terry Diba berikut ini. Halo Sobat Otomotif, kembali lagi dengan saya Shania Alatas. Nah, buat kalian yang memasukkan motor listrik sebagai wishlist tapi masih bingung milih yang mana, kali ini saya akan memberikan info buat otomania sekalian yang mungkin bisa dijadikan referensi atau masukan. Penasaran kan? Yuk kita gaspol! Nah, hari ini saya ada di pameran motor di JCC Senayan untuk melihat ada motor listrik apa aja dan harganya berapa. Nah, di situ ada spot yang jual motor listrik. Ayo kita deketin dan tanya-tanya. Ya pemirsa, sekarang saya lagi mampir ke booth salah satu brand motor asal Jepang yaitu Honda. Saya penasaran banget, ternyata mereka juga produksi motor listrik. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita tanyakan saja yuk. Halo Pak, boleh perkenalkan diri dulu? Siap. Saya dengan Dudi Subekti, saya dari Astra Honda Motor, dari tim EV. Ya, ada yang bisa dibantu, Mbak? Oke Pak Dudi, mungkin boleh jelaskan ke kita dong Pak. Ini kita lihat nih di sebelah kanan saya ini ada motor-motor listrik. Mungkin boleh jelaskan ini tipe apa dan spesifikasinya apa saja sih Pak? Baik, jadi kita ada 3 dalam event IMOS ini. Yang pertama adalah Honda PCX elektrik yang sudah kita launching di bulan Januari 2019. Tapi kita belum menjualnya, hanya merentalkan saja untuk B2B, belum ke perorangan. Kemudian ini yang 2 ini adalah display. Kita menunjukkan bahwa Honda punya produk global, EV global, yang mungkin nanti beberapa teknologinya akan kita adopsi untuk motor listrik di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira kapan akan mulai dipasarkan ya Pak? Untuk mulai dipasarkan, kemarin manajemen kita sudah komit di depan pemerintah dan publik. Di tahun 2002 itu akan ada 2 model. Kemudian di tahun 2024 akan ada 2 model juga, dan sampai 2030 itu akan ada 7 model. Kira-kira. Oke baik Pak. Nah sekarang kan sedang ada krisis chip nih ya Pak. Ini apakah akan mempengaruhi inden dari motornya atau enggak? Terkait dengan krisis chip ya global itu seharusnya sudah selesai ya per kuartal 4 ini. Semoga di tahun depan itu harapannya tidak akan mengganggu terkait dengan produksi motor listrik yang akan dihadirkan oleh PT Astra Honda Motor. Oke baik Pak, untuk sistem baterainya sendiri dari EV yang Honda produksi ini apakah di swap baterainya atau di charge? Jadi terkait dengan pengisian energi baterai, kita atau PT Astra Honda Motor memberikan 2 pilihan Mbak. Yang pertama adalah terkait dengan charging langsung, dan yang kedua adalah menggunakan swap baterai seperti yang di samping ini. Jadi ada 2 pilihan, biarkan nanti konsumen yang akan memilih. Jadi 2 pilihan tipe EV-nya, ada yang swap dan juga ada yang charge gitu ya. Baik Pak, nah untuk charging station-nya aman nggak Pak? Apakah bisa di-charger di rumah gitu? Charging station, maksudnya charging station itu kan seperti ini Mbak, langsung bisa dicolok di listrik rumah. Itu untuk PCX listrik sekitar 500 watt, jadi harusnya aman sih. Untuk di-charger di rumah 500 watt itu aman begitu ya Pak ya? Baik, mungkin, nah ini kan sekarang Indonesia kan memang punya 2 musim, yaitu ada salah satunya musim hujan ya Pak. Di musim penghujan itu suka ada banjir atau kubangan air. Nah ini kalau motor-motor EV dari Honda masuk ke kubangan air itu apakah aman atau dia bakalan nyetrum gitu Pak mungkin? Baik, itu kekhawatiran yang normal ya Pak ya bagi Indonesia yang memiliki 2 musim. Nah itu tidak perlu khawatir karena kami sudah menciptakan atau mengetes produk-produk yang akan kita keluarkan. Itu seharusnya aman dan nyaman dipakai di hujan maupun yang panas. Jadi konsumen nggak perlu khawatir kalau misalnya hujan dan banjir gitu ya Pak ya? Oke. Mungkin terakhir, mungkin boleh spill harganya dong Pak. Yang nantinya akan di-launch, kira-kira kisarannya berapa? Terkait dengan harga, nah ini sesuatu yang belum bisa kami umumkan, tapi harapannya itu di tahun depan yang 2 ini akan sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak Pak Dudi atas wawancaranya. Baik, terima kasih Pak. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat EV yang dikeluarkan oleh Honda. Nah, Sobat Otomotif, kalau kalian dengar kata Polytron, apa yang terlintas di benak kalian? Pasti handphone, elektronik rumah tangga lainnya kan? Nah, ternyata saya lihat di depan saya itu ada yang juga motor listrik yang dikeluarkan oleh Polytron. Penasaran kan? Yuk kita lihat-lihat.
pemirsa, ini dia motor listrik dari brand Polytron. Kita langsung tanya aja yuk. Halo Mas, boleh jelaskan nama, perkenalan dulu, dan sebagai apa? Oh ya, perkenalkan nama saya Denis, saya dari product manager EV Polytron. Oke Mas, ini kan kita lihat unik banget Polytron kan biasanya kulkas atau alat elektronik rumah tangga kayak TV dan lain sebagainya. Ini ada motor listrik, ini sejak kapan sih dipublishnya Mas? Ya, sebenarnya motor listrik ini dipublishnya dari 2021 di akhir tahun gitu ya. Nah, sekarang kita baru grand launching besar-besarannya di akhir tahun 2022 gitu. Mas mungkin bisa jelaskan ini tipe apa dan spesifikasinya apa aja nih? Oh ya, ini jenisnya Fox Air namanya. Spesifikasinya motor listrik ya udah pasti. Jaraknya penempuhnya dari 0 sampai 100 baterai 100% itu 130 km. Di harga 16.500.000 gitu. 16.500.000. Iya, off the road. Oke, nah ini semuanya harganya sama atau beda-beda Mas? Beda. Beda? Iya, beda. Mungkin boleh ajak saya ke yang lain. Oke, boleh. Kalau yang itu ya harga on the road-nya 28 juta sama baterai. On-roadnya 20 Iya. dengan baterai. Iya, Nah, saya mau tanya Mas, kalau yang dua tadi ini, ya. kalau yang dari dua tadi ini baterainya itu dia swap atau dicas? Kalau yang ini baterai tanam di charge, kalau yang itu bisa di swap. Ya, aku bisa tunjukin ya, ininya. Kalau yang ini dia baterainya ada kayak gini nih. Bisa di bagasinya. Dia bisa dicabut. Ini baterainya beratnya 15 kilo ya. Atau kalau misalkan emang berat ngangkatnya, bisa di-charge di sini nih. Ada lubang ininya nih. Jadi dia swappable gitu. Iya. Ini apakah ada garansi baterainya Mas? Atau garansi motor in general? Garansi baterai ada, garansi motor sama general juga sama. Kita kasih baterai garansinya 1 tahun untuk baterainya, dan secara keseluruhan kita kasih lifetime-nya 5 tahun. Oke baik Mas, mungkin yang sekarang kan ada krisis chip tuh katanya itu ya Mas. Ini apakah berpengaruh terhadap inden listrik motor EV dari Polytron? Kalau untuk motor EV itu tidak ada pengaruhnya sih untuk krisis chipnya ya, karena kita pakai baterai sistemnya, dan baterai ini baterai lithium yang import, ketahanannya juga sudah diuji sih. Jadi nggak ada masalah untuk krisis chipnya. Oke baik, nah untuk charging station itu jadi masalah nggak Mas? Apa bisa di-charging di rumah juga? Oh, kalau motor kita tuh bisa di-charging di rumah. Jadi mau charging gimana pun sebenarnya bisa. Kita bisa bawa-bawa chargerannya juga. Chargerannya kecil kok. Iya. Nah mungkin berapa sih wattnya Mas? Kalau untuk ini 550 watt. Iya, kecil. Iya. Nah, kan sekarang sedang musim hujan nih Mas, terus suka ada banjir, terus beberapa juga ada kubangan air gitu. Ini kira-kira aman nggak sih lewat kubangan air tersebut atau bakal nyetrum? Oh, aman sekali. Kita udah cuma pernah test drive, aman sekali untuk lewat genangan air. Ya, asal jangan sampai melebihi batas rodanya aja gitu. Iya. Oke, terakhir mungkin boleh di-spill lagi nih harganya berapa nih Mas? Kalau yang ini dia harganya 28 juta dengan baterai. Iya, dengan jarak 100 km ya, untuk 100 km gitu. Tadi kalau yang kuning tadi harganya berapa dan itu berarti nggak sama baterai? Oh ya, itu tanpa baterai, sistem baterai sewa, dia harganya 16.500.000 gitu. Untuk sewa baterainya 200.000 1 bulan. Oke, baik, terima kasih banyak Mas. Yuk. Nah, menarik ya Otomania, kalau kita lihat pameran motor seperti ini, nampaknya ambisi pemerintah untuk mewujudkan 2 juta motor listrik mengaspal di tahun depan bisa saja terrealisasi. Apalagi dengan adanya antusiasme dari pemain baru seperti Polytron yang tadi sudah saya spill molly-nya. Terlebih, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan sudah ada 35 pabrik motor listrik di Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 1,1 juta unit. Namun, kalau sudah ada begitu banyak motor listrik, pemerintah punya PR baru nih, yakni harus menyediakan charging station atau SPKLU. Dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Terry Diba, CNBC Indonesia Beyond Business.